kembali di segmen ketiga bersama Mbak Oki Asokawati. Mbak, cantik dan cerdas di segala usia. Sudah kita bahas. Saya mau masuk ke tenaga kerjaan. Kesehatan tadi kita sudah bicara, walaupun saya belum puas karena rokok masih tetap saja menjadi PR kita untuk bangsa ini. Dampak daripada rokok itu benar-benar luar biasa buat kita sebagai generasi penerus, mungkin bukan buat kita tapi anak-anak penerus bangsa kita. Tenaga kerjaan yang lebih dominan kalau kita perhatikan ke tenaga kerjaan kita mengirimkan masih, tapi saya tidak katakan bahwa ketenaga kerjaan yang dikirim keluar tidak menghasilkan devisa buat kita, tapi apakah kita siap Mbak untuk bonus demografi 2020-2030 Mbak Oki? Oke, bonus demografi itu kan artinya di 2030 itu nanti masyarakat kita akan lebih banyak usia-usia yang produktif. Betul. 20 sampai 60 katakanlah. Di mana tentu logikanya kalau banyak usia produktif artinya kita akan lebih sejahtera. Betul. Tapi yang dikhawatirkan adalah ketika tahun 2030 itu banyak usia produktif, bagaimana dengan kesehatan mereka? Betul. Bagaimana dengan peluang pekerjaan yang mereka bisa dapatkan? Dan tentu itu harus kita mulai dari sekarang. Betul. Dan kalau misalnya kita lihat upaya pemerintah saat ini, menurut saya masih belum cukup signifikan untuk bisa kita mengatakan bahwa kita akan mendapatkan bonus demografi. Di mana sih Mbak yang harus dibenahi saat ini? Kita masih punya kan sebenarnya beberapa tahun untuk mempersiapkannya. Oke, kalau yang saya lihat pertama kali adalah dalam hal pendidikan, begitu ya. Dengan pendidikan memang itu adalah salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan dengan pendidikan juga seseorang bisa mendapatkan jenis pekerjaan tentu yang lebih baik. Tapi sayangnya sekarang kalau kita lihat pendidikan itu masih ada diskriminatif, terutama dalam hal misalnya laki dan perempuan. Di desa, itu masih misalnya, ada sampai sekarang. Iya, misalnya satu keluarga ada anak laki dan perempuan. Katakanlah jelas secara IQ anak perempuan itu lebih cerdas, tapi orang tuanya lebih menyekolahkan yang laki, begitu hal seperti itu. Atau dalam sebuah keluarga anaknya 4 perempuan semua, ibunya masih disuruh hamil terus karena pengen dapat anak yang laki, gitu. Akibatnya apa? Tidak bisa mengentaskan kemiskinan karena laju pertambahan penduduk juga tidak bisa kita tahan. Nah, terkait juga dengan pekerjaan, kalau kita lihat negara kita ini sampai sekarang masih cukup banyak tenaga-tenaga informal yang dikirim ke luar negeri, begitu. Meskipun pemerintah sudah melakukan moratorium ke beberapa negara penempatan, tapi tetap saja jalur-jalur ilegal itu berhasil dilakukan oleh pekerja-pekerja informal kita. Artinya memang peran pemerintah untuk bisa menahan pengiriman tenaga informal itu masih sangat kurang, sehingga akibatnya juga kita masih dengar cerita-cerita yang menyedihkan bagi tenaga kerja kita. Nah, kenapa itu kerap terjadi? Karena memang kalau menurut hemat saya, Republik ini belum bisa menyiapkan lapangan pekerjaan yang memang didambakan oleh setiap warga negaranya, begitu ya. Janji Pak Jokowi ketika Pilpres tahun 2014 mengatakan bahwa 10 juta lapangan pekerjaan, menurut hemat saya itu sampai sekarang ini masih belum terpenuhi. Nah, kalau misalnya itu bisa terpenuhi, mungkin rakyat kita akan sejahtera, dalam arti kata tidak perlu bekerja ke luar negeri lagi, dan kalau pendidikan itu juga lebih bagus begitu dari sekarang, maka kesejahteraan juga akan lebih baik, dan juga mindset bahwa 2 anak lebih baik, laki perempuan sama saja. Sekarang saya juga belum lihat bahwa BKKBN mempunyai metode-metode atau program yang cukup signifikan begitu. Bahkan program-program di BKKBN sekarang dalam hal APBN 2017 ini banyak yang dipotong, begitu juga 2018. Jadi kalau ditanya mengenai sekali lagi bonus demografi, menurut hemat saya memang pemerintah harus melakukan kinerja-kinerja, upaya-upaya yang lebih maksimal lagi. Karena saya belajar dari katakanlah MDGs ya. Di MDGs itu kan ada beberapa poin yang harus kita ikuti, dan ternyata kita nggak bisa sampai fit ya. Seperti misalnya angka kematian ibu ketika melahirkan masih saja tinggi. Masih nggak bisa sampai ke MDGs. Padahal sekarang sudah SDGs gitu. Nah, yang saya khawatirkan adalah kalau pemerintah kemudian tidak bekerja keras sekarang untuk mencapai SDGs, itu maka bonus demografi ini nanti ya hanya sekedar akan sia-sia ya. Iya, betul. Bahkan bisa menjadi beban bagi APBN. Karena kalau nggak sehat, kemudian juga pada nggak banyak pekerjaannya, itu menjadi beban begitu. Yang dilakukan di Komisi 9 Mbak saat ini berkaitan dengan kesehatan dan ketenaga kerjaan.
saat ini? Ada nggak yang terus diusulkan atau dilakukan supaya persiapan ini jadi lebih optimal sebagai wakil rakyat? Legislator ya, namanya legislator itu kan membuat undang-undang. Betul. Jadi tentu perjuangan kami ini adalah dalam hal membuat undang-undang. Yang mana tentu undang-undang itu kalau dari sudut sebagai anggota DPR paling itu tidak diusulkan gitu, Mbak. Iya, diusulkan itu adalah yang idealnya. Betul. Kami sudah mengusulkan mengenai rancangan undang-undang perlindungan bagi pekerja migran kita ya Indonesia. Itu sudah hampir 10 tahun belum juga selesai, dan jangan salahkan kami. Kenapa? Karena hambatannya itu adalah di pihak pemerintah yang belum menemukan titik temunya antara lintas sektoral, misalnya antara Kemenaker, antara BNP 2 TKI, antara Kemenlu, antara Kemendagri, antara Kemenkes, antara Kemenkumham. Itu adalah kementerian-kementerian yang ikut campur tangan di dalam pembahasan rancangan undang-undang perlindungan pekerja migran. Dan dari 10 tahun itu kita masih tarik-menarik. Dan insya Allah sebetulnya perbedaan antara kementerian dalam pemerintah itu sudah lebih mengerucut. Mereka via pemerintah sudah mempunyai poin-poin yang menjadi keputusan bersama. Dan saya berharap bahwa di masa sidang yang akan datang kami bisa ketok palu. Jadi memang itu adalah salah satu upaya dari saya dalam hal ini sebagai anggota DPR untuk kemudian memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Kalau dari segi kesehatan sekarang di Komisi 9 kami sedang membahas rancangan undang-undang kebidanan. Kenapa kebidanan perlu dibuat undang-undang? Karena di daerah terluar, terpencil, terdalam, kepulauan itu yang banyak adalah bidan dan perawat. Dokter belum, distribusinya belum merata. Sementara bidan itu kan tupoksinya dan juga kompetensi ilmunya kan berbeda dengan dokter. Betul, pasti. Artinya mereka harus diberikan sebuah undang-undang, ada undang-undang yang memayungi mereka sehingga mereka bisa melakukan tugas-tugas yang tidak ada dokter opsinya di situ, begitu. Makanya itu begitu dipancing Mbak Oki bicara tentang sebagai legislator, langsung ini ya, langsung keluar semua apa yang menjadi unek-unek yang selama ini dirasakan ya Mbak. Karena Vita juga sebenarnya. Mbak, entrepreneurship kita, saya ganti deh ininya, topiknya ya, karena tema kita cantik dan sehat sebenarnya di segala usia. Entrepreneurship, Mbak, jika kita melihat bahwa perempuan di Indonesia dengan patrilineal, kita bisa lihat juga bagaimana masih terus saja yang difokuskan adalah budaya kita patrilineal, patriarki, laki-laki yang mau disuruh melahirkan. Ada beberapa budaya suruh melahirkan terus, kalau perempuan-perempuan sampai anak ke-7 aja asalnya laki-laki gitu. Anda melihatin harus ada sesuatu yang dilakukan nggak? Bahwa sebenarnya kalau dikaitkan lagi dengan entrepreneurship nantinya, bahwa perempuan pun bisa gitu untuk maju seperti sosok kita hari ini, Oki Asokawati. Kalau soal perempuan maju, saya lihat sekarang sudah cukup banyak perempuan-perempuan yang bergelut di bidang bisnis ya, UMKM misalnya ya, banyak perempuan-perempuan duta koperasi waktu itu. Banyak perempuan-perempuan yang juga sekarang sudah berani begitu untuk berusaha gitu ya. Seperti tadi Vita sudah menyinggung duta koperasi. Jadi waktu itu Menteri Koperasi minta saya menjadi duta adalah untuk memberikan, karena kita sama-sama psikologi ya, mungkin kita tahu ilmunya juga, bagaimana memberikan rasa percaya diri kepada perempuan-perempuan di berbagai provinsi untuk mereka berani memulai berusaha. Seorang Oki Asokawati yang dulu juga kurang percaya diri karena tingginya, dan terus menjadi hari ini, ini yang mau ditularkan kepada perempuan-perempuan sebagai duta koperasi saat itu. Salah satu aspeknya. Jadi betul, karena dengan kita mendapatkan rasa percaya diri kita, maka kita akan berani untuk melakukan hal yang tadinya kita takut untuk melakukannya. Dan saat itu, Fit, terus terang ilmu psikologi saya lah yang saya pakai ya. Untung denger Ibu ya. Alhamdulillah, betul. Baik, Mbak kalau melihat entrepreneurship, kendala yang paling utama, tantangan yang dihadapi perempuan kita di Indonesia itu apa sih? Selain budaya pasti ya, budaya patrilineal ini. Betul, akses menuju perbankan. Baik. Jadi ketika mereka mempunyai suatu cikal bakal usaha sudah lebih bagus, dan kemudian mereka ingin mengembangkannya, lalu mereka kan biasanya perlu modal. Nah, ketika mereka berbicara mengenai modal, itu mereka mendapatkan tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan untuk akses kepada bank. Biasanya minta izin dulu lah dari suaminya, misalnya ya. Saya ingat benar dulu ketika saya mau beli rumah waktu mau nyicil gitu, mesti minta izin dulu dari suaminya. Nah, jadi akses perbankan inilah yang menurut saya
yang perlu dipikirkan kembali supaya agar para perempuan ini kemudian juga mempunyai akses yang mudah begitu, karena untuk dia bisa mengembangkan usahanya tentu dia harus dibantu dengan permodalannya. Mbak Oki pikir juga perlu nggak bahwa bibit entrepreneurship itu dibentuk dari dini? Perlu sekali, karena ya itulah you are what you eat ya. Kalau emang dari kecil sudah diberikan bibit untuk berwirausaha, maka anak-anak terutama perempuan ini pun juga pede untuk berwirausaha. Yang sekarang banyak terjadi di luar sana adalah justru yang dimasukkan kepada anak-anak itu bibit untuk menjadi PNS kan, sehingga kemampuan ataupun sekarang usaha Pak Jokowi untuk membuat pendidikan yang vokasional, kemudian untuk meningkatkan perempuan agar mau ber-UMKM itu memang harus kita support habis-habisan gitu, karena tadi masa dulunya itu yaitu tadi bibitnya itu untuk menjadi PNS begitu. Kiprah perempuan kini memasuki era yang menarik dan membuka pintu lebar untuk lebih mudah bergerak maju. Tetaplah bersama kami pemirsa, kita akan kembali sepas jeda berikut ini.